Nah, tapi di sini jawabannya A. Menurut kakak sih bukan A ya, tapi kembali lagi sih kadang memang soal itu berbeda-beda. Makanya kenapa TKP itu jadi momok yang menakutkan, karena memang posisi TKP itu susah banget dicari intervalnya, karena poin 5 kita tahu poin 5 adalah poin tertinggi, tapi di sini sih menurut kakak salah ya, karena ini masih sistem jadi nggak apa-apa. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan di video kali ini kakak ingin membahas tentang bahas soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Jadi tema dari yang kakak bahas ini adalah aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Nah, biasanya aspek ini yang kalian tidak pernah lakukan, bahkan tidak punya pengalaman tentang hal ini, karena memang posisi kalian baru lulus SMA atau SMK dan sederajatnya. Jadi kalian mungkin tidak memiliki pemahaman tentang aspek kemampuan bekerja mandiri serta tuntas. Tapi sih diharapkan logika kalian akan masuk pada bahasan kakak kali ini, oke? So, silakan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu, karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan, dan tentu nanti akan ada bahas-bahas soal terkait dengan seleksi kompetensi dasar dari sekolah ikatan dinas. Jadi dipantengin aja terus channel kakak, oke? Baik, kita mulai aja. Dan di sini kakak sudah bergabung dengan grup bahas soal, serta kakak sudah menyiapkan untuk soal-soalnya sudah kakak siapkan. Yang ingin tahu tentang VTube, nah di sini kakak rekomendasikan channel dari Mas Rolah VTube ya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian dikepoin di videonya. Dan di sini banyak banget mengulas tentang VTube ya, karena VTube di sini ya tergolong saingan dari YouTube ya, bisa menghasilkan juga dan nggak tanggung-tanggung penghasilan dari VTube ini. Silakan bagi kalian yang kepo tentang VTube ini seperti apa, silakan dilihat aja videonya, sudah banyak mengupload video tentang VTube dari mahasiswa VTube ini, dan kita lihat cara kerja aplikasi VTube kemudian lain sebagainya. Silakan join dan kepoin. Untuk link kakak cantumkan di bawah. Oke, jangan lupa untuk subscribe Mas Rolah VTube, peace. Alright, oke. Nah, jadi kita record dulu. Jadi kakak akan menyampaikan tema aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Jadi kita akan sampaikan untuk soal pertama ya. Kita klik dulu, silahkan dijawab. Oke. Nah, jadi soal pertama di sini adalah, saya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di kantor besok pagi. Sikap saya adalah A. Saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik, namun saya tetap mempersiapkan dengan maksimal. B. Meski begitu, saya cemas kalau ternyata besok presentasi saya kurang lancar. C. Saya pasrah jika ada kendala. D. Tak mungkin presentasi saya tidak lancar. E. Tapi mungkin saja presentasi saya terganggu lain. Nah, jadi kita lihat untuk adik-adiknya sih pada jawab A ya, untuk adik-adiknya. Dan kita lihat kalau kakak pribadi memang lebih condong ke A, karena memang A ini positif banget. Dan ingat, untuk nilai TKP itu ada rentan nilai 1-5. So tidak bisa TKP itu salah atau benar, itu nggak ada, karena itu merupakan interval nilai. Jadi kita pun juga tidak tahu nilai 5 itu ada di mana. Jadi kita harus mencari nilai yang terbaik ya. Jadi kita lihat aja untuk pembahasan. Jawabannya adalah A ya. Dan kita bahas saja. Ini kita copy aja dulu dan kita bahas.
kita bahas. Oke, next kita lanjut untuk nomor 2. Kita copy dulu ya. Kita copy dulu nomor 2. Nomor 2. Nah, jadi seperti ini. Biarkan adiknya menjawab, kita baca dulu. Dalam setiap pekerjaan pasti memiliki job description masing-masing dan saya telah melakukan sesuai dengan job description tersebut. Kinerja saya adalah A. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, saya tetap mau membantu teman menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda. B. Saya akan membantu kawan saya yang lain jika diminta. C. Saya mau mempelajari hal lain di luar deskripsi jabatan saya. D. Saya hanya akan melakukan pekerjaan di luar deskripsi jabatan jika diminta oleh atasan. E. Enggan berkontribusi lebih dari apa yang dikerjakan saat ini. Nah, ini agak mengecoh ya. Kakak pun juga akan sampaikan. Tolong untuk dibaca baik-baik. Lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv. Kalian bisa lihat, kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini kalian bisa cari testimoninya, karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya 2 di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa, setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Kita edit dulu. Oke. Baik, jadi di sini nomor 3 ya. Kita baca. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Sikap saya adalah, nah, jadi ini masih simple ya. Di sini udah jelas jawabannya A. Dan kita baca opsinya. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. Nah, ini sangat benar. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. Nah, ini juga objektif ya. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindari tugas laporan. Nah, seperti ini. Ini kan udah otomatis salah kan. Kenapa nilainya 4 gitu loh. Kan belum tentu sistem juga benar. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Kemudian saya menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Nah, tentu ini jawabannya A ya, udah jelas. Dan kita lihat semua jawab A ya. Oke. Kita copy. Jawabannya adalah A. Next, kita lihat nomor 4. Kita berikan soalnya nomor 4. Jadi di sini Andi adalah seorang karyawan yang rajin, namun apa yang akan terjadi pada masa mendatang tak ada yang tahu. Menurut saya adalah A. Andi tetap saja akan terkena PHK jika ekonomi nasional lesu. B. Mustahil karyawan serajin Andi kena PHK.
C. Karakter Andi sebagai karyawan rajin dapat membantu kenaikan karirnya kelak. D. Pemecatan banyak karyawan tidaklah terlalu berpengaruh terhadap citra perusahaan. E. Harusnya karyawan rajin tidak boleh kena PHK. Menurut kakak sih C ya, karena C ini kita lihat aja pembahasannya. Nah, jadi C benar, karena memang yang namanya orang rajin itu atau disiplin itu nanti akan membudaya untuk dirinya sendiri. Makanya nanti akan ada karakter yang akan tertanam pada diri Andi, sehingga nanti tanpa di PHK pun, baik di PHK atau enggak, Andi itu akan selalu berkembang karena udah menjadi budaya dan sikap dia untuk selalu disiplin dan selalu rajin. So ya, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita tunggu bahas soal TKP lagi, karena memang jujur ya kakak kasih tahu TKP ini sangat-sangat mengecoh, soalnya dijamin mengecoh. Kakak pun juga tadi berani mengatakan sistemnya salah karena memang jawaban itu tidak tepat ya. Dan kita nanti akan pelajari lebih lanjut lagi mengenai TKP itu seperti apa. Makanya don't forget to subscribe my channel, oke? Dan jangan lupa untuk like, kemudian share ke teman kalian, and jangan lupa untuk komen di bawah. Mungkin itu aja, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Peace.